Sob, sorry banget nih untuk apa jago gue pede banget kayak bakal ada pendengar cuman ya pada teman-teman gue yang mengikuti podcast ini dari awal sampai sekarang hari ini kayak gue lagi ribet banget sumpah. Lagi minggu ini tuh minggu yang agak lumayan kacau di pekerjaan catering gue karena anak buah gue yang biasanya datang itu lagi pulang kampung buat seminggu, lagi jengukin istrinya sama anaknya. Jadi gue ya harus bangun pagi lagi, harus ya gitulah, maksud gue ribet banget. Dan gue untuk bikin podcast dan ngedit podcast itu beneran gue malamnya udah capeknya luar biasa gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue tunggu bentar dulu. Nah, gue lagi free pagi ini, sebelum gue nanti akan catering lagi, jadi gue bisa bikin podcast. Nah, gue kali ini selama berapa nih hari sekarang, hari Kamis kan ya, Jumat, sekarang hari Jumat. Nah, beberapa hari kebelakangan itu gue lagi dalam mode mendengarkan. Gue mendengarkan teman-teman gue mendengarkan cerita-cerita teman-teman gue kayak gimana. Nah, ada satu hal yang menurut gue cukup menarik, dan itu gue bisa bilang dan episode ini itu berhubungan dengan, dan episodenya ada deh, judul episodenya itu adalah stop mikirin hal-hal yang mikro, yang kecil, dan tetap fokus ke goal makro lo, goal tujuan utama, yang tujuan terakhir lo itu apa gitu. Nah, dia lagi berusaha untuk menjadi wirausaha. Dia pengen buka toko kopi gitu, buka toko kopi. Dia pertama kali jadi wirausaha. Ada berbagai macam di produk tokonya lah ya, bukan hanya kopi, kayak ya lo tau lah, boba-boba gitu, mungkin gue nggak ngerti, yang dinikmati sama khalayak ramai Jakarta inilah. Nah, gue bisa bilang kayak dia sedang lagi stres, gimana nyari tempat, nyari gimana caranya marketing gitu kan. Dan itu menurut gue sangat normal, apalagi pada wirausaha yang masih awal-awal lah katakanlah. Nah, gue bergerak di bidang catering dan punya usaha ini, usaha keluarga sih, bukan hanya punya gue sendiri. Itu dari sekitar 10 tahun yang lalu kali ya, udah belasan tahun lah, sorry. Nah, gue bisa bilang kalau setiap harinya itu akan ada situasi negatif, ya, energi negatif yang akan datang ke lo, dan itu bahkan dari teman-teman lo sendiri lo, dari lingkaran dekat lo, dari saudara lo mungkin, itu yang akan bilang kalau lo nggak bisa, kalau lo akan gagal. Energi negatif gitu, semua energi negatif ya, gue yang bilang ini lebih ke arah yang kayak apapun itu yang akan menghancurkan tujuan lo, itu bisa lo bilang energi negatif gitu. Bebas. Ada yang bilang kayak lo tuh asal-asalan bikin usaha lo. Gue nggak bisa bikin kopi, masa perempuan mau bikin toko kopi, itu kan urusannya cowok. Nah, gitu itu tuh banyak tuh. Ada yang bahkan ada yang gak berhubungan dengan usaha lo gitu. Ada yang bilang lo gendutan deh sekarang, cuy. Lo digituin aja itu akan yang kayak, masa sih gue gendutan gitu. Lo jadi mempertanyakan diri lo sendiri lo. Dan itu ya gue gak mau ngomongin body shaming, cuman lebih ke arah yang kayak hal-hal kecil seperti itu yang akan bisa membuat lo jadi nggak fokus dengan tujuan utama lo gitu lo. Dan itu adalah hal yang normal, hal yang yang akan terjadi sembari lo jalan. Nggak cuma pada wirausaha gitu, nggak cuma para entrepreneur ini gitu ya, orang-orang yang kerja di kantor misalkan gitu ya. Lo pengen ngejar katakanlah posisi manajer yang bisa lo dapatkan dalam kurun waktu, nggak tahu berapa sih jadi manajer, 3 tahun 4 tahun,
5 tahun mungkin, gue nggak tahu. Nah, untuk lo mengejar ke sana lo mesti perform yang luar biasa, perform yang bagus, ya kan, ada agar bisa katakanlah bos lo bisa ngelihat dan bisa naruh lo di bidang di posisi manajer ini. Nah, dalam menuju posisi manajer itu lo pasti ada orang yang juga mengincar posisi manajer gitu. Posisi manajer kan nggak banyak. Ya, maksud gue jadi karyawan, katakanlah lo ada 100 karyawan tapi ada 1 manajer. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu yang mau gue bilang, kalau lo akan dijelek-jelekan gitu. Lo akan dijelek-jelekan, lo akan diomongin di belakang, right? Cuman gue mau bilang sama kalian, kalau kalian juga menjelek-jelekan orang hanya untuk mendapatkan sebuah posisi gitu ya, lo akan jangan ngedowngrade diri lo sendiri gitu loh. Buang energi positif dari badan lo, jangan buang energi negatif gitu. Kayak lu di mana titik yang kayak lu udah ngerasa kayak di dunia itu udah nggak mendukung lu sama sekali gitu loh, kayak semuanya jelek-jelekin lu. Pas lo lagi katakanlah mau ke kantor, motor kempes bannya, naik mobilnya tiba-tiba mogok gitu kan, padahal lo mau kerja, padahal lo mau rapat gitu kan. Ya nggak harus dari teman-teman lo juga, dari situasinya kayak lo diberatkan gitu loh, dan lo mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, menyalahkan agama lo lah, menyalahkan dunia, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Stop gitu loh, stop. Gimana caranya untuk ngeblok semua energi negatif itu dan tetap fokus sama energi positif? Di sini yang gue bilang, dan bro, hampir semua podcast gue bilang ini semuanya mulai dari diri lo sendiri. Kalau lo udah mengenal diri lo sendiri, kalau lo udah yang namanya kayak yang lo masukin ke kepala lo adalah positif. Gue akan sukses, gue akan berjaya, gue bisa bikin toko kopi, gue bisa jadi manajer, gue bisa jadi kerja di luar negeri, gue bisa, dan gue bisa. Mau di sekeliling lo tuh orang-orang yang negatif total, lo akan tetap ngeluarin energi yang positif. Karena gimana ya, orang-orang yang positif itu orangnya nggak disrespectful gitu. Jadi kayak menurut gue ya, yang menghormati orang lain. Orang-orang negatif itu akan nggak menghormati orang lain, dalam artian lo gue tanya aja kagak, cuman tiba-tiba yang kayak udah lo nggak bakal bisa deh, lo nggak fokus ngejalanin bisnis lo gitu misalkan. Itu bahkan gue minta juga enggak, minta minta advice juga enggak, cuman dia akan ngomong langsung kayak gitu. Itulah orang negatif gitu loh. Dan percayalah akan selalu ada orang yang negatif gitu loh. Jadi kalau lo semata-mata untuk lo bisa jadi positif adalah lo benar-benar nggak bisa di dekat orang negatif, lo salah gitu loh. Orang-orang negatif itu akan selalu ada. Cuman gimana caranya lo membuat diri lo itu benar-benar positif dan lo nggak bisa ditembus sama yang negatif. Itu butuh waktu. Gimana caranya untuk ngeblok sekeliling lo yang negatif dan lo akan tetap ngeluarin energi yang positif gitu. Beneran, ini bukan bukan hal yang sangat sulit, dalam artian cuma hal yang simple gitu loh, cuman agak sulit dilakukan. Itu adalah pilih anggota teman-teman baik lo. Teman-teman baik lo itu benar-benar lingkaran kecil lo yang lo punya. Lingkaran kecil yang benar-benar internalnya itu hanya lo dan beberapa teman lo. Teman dekat gue yang benar-benar internal gue itu cuman 3, 4, 5 kali ya. 5 teman, gak nyampe 10 teman-teman baik gue tuh gitu loh. Bahkan ada yang di luar negeri sana gitu, dan itu masih teman baik gue, dan kita masih ya apapun yang kita lakukan kita update gitu ya. Gue cerita sama dia, dia cerita sama gue, dan gue gue benar-benar berharap untuk dia sukses dalam segi apapun, segi bisnis profesional di kantor,
atau namanya romansa, percintaan, hubungan, gue pengen dia mendapatkan semuanya dan dia juga ingin mendapatkan itu semua gitu loh. Kita pengen sukses bareng, tajir bareng semuanya. Dan itu yang lo perlu gitu loh. Itu lo perlu banget. Apalagi lo sekarang katakanlah seorang pengusaha awal-awal masuk ke dalam komunitas pengusaha yang di bidang lo gitu loh. Pengusaha kopi pasti ada komunitas pengusaha kopi. Pengusaha bengkel misalkan, bengkel Vespa pasti banyak bengkel-bengkel Vespa gitu loh. Cuman gandrungi orang-orang itu gitu loh. Kalau di saat lo lagi bingung, pada saat lo lagi anjir gue kemana ya, gimana nih, lagi toko nggak ada orang, nggak ada yang beli, dan itu akan ada masa-masa seperti itu. Dan semua teman-teman ini yang tadi gue bilang, teman-teman yang negatif ini, lo harus bisa secara gamblang gitu ya, secara berani untuk bisa bilang yang kayak, aduh sorry banget nih, gue nggak bisa lagi temenan sama lo isinya nggak jelas semua, lo ngepost di Instagram juga kacrut, lo ngomongnya sok-sok nge-upload quote gitu ya kan, yang kayak hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita bisa mengejar impian kita, bawa tai lah. Kalau ujung-ujungnya lo malah jelek-jelekin orang gitu misalkan. Dari banyak lo percayalah, banyak banget. Gue juga tahu pasti lo punya pengalaman teman-teman lo yang kerjaannya ini yang paling banyak, yang paling simple deh, yang kayak setiap hari itu nge-quote Bible verse gitu ya, yang nge-quote kayak hari ini Tuhan menyayangimu, atau Tuhan akan selalu besertamu gitu ya. Cuman begitu lo ketemu di gereja, dia marah-marah sama orang gak jelas padahal salahnya kecil. Dia mukul orang, dia nggak memperlakukan orang layaknya orang cuman gara-gara title-nya dia sopan sama misalkan di gereja ada yang kayak bukan bos sih, kayak tetua-tetuanya yang di organisasi gereja, dia baru sopan, cuman begitu ngomong sama penjaga gereja, satpam itu tiba-tiba yang kayak cuy tolongin ambil motor gue gitu misalkan. Nah itu tuh banyak cuy, asli banyak gitu loh. Cuman apakah lo akan heran dan lo akan mengganggu hidup lo? Kan enggak gitu loh. Gue cuma bisa bilang yang kayak bodoh amat sama mereka gitu ya, teman-teman lo ini, dan cari teman-teman baru. Kalau teman-teman lingkaran internal lo yang lo kira itu adalah teman-teman internal lo, bini gue barusan kentut sob. Kentutnya gede banget anjir, sumpah geter bray. Gokil nih perempuan satu nih. Oke, balik lagi. Iya kan? Kalau lo kira teman-teman internal lo itu adalah teman-teman yang mendukung lo, tapi ternyata pada saat lo lagi lagi stres dan lo butuh yang namanya sesuatu yang positif, mereka malah udah lo nggak bisa, udah lo balik aja kerja lagi deh, yang aman-aman aja deh, gak usah ribet-ribet. Nah itu I'm sorry, F them gitu ya, bodoh amat dengan mereka dan cari teman lain. Waktu lo hanya sedikit untuk untuk mendengarkan orang-orang seperti ini gitu loh. Dan kalau lo belum bisa melakukan ini, percayalah lo harus belajar untuk bisa melakukan ini gitu. Ini sesuatu yang sangat simpel, cuman akan sulit dilakukan. Kayak lo takut, ya nggak enak lah dengan teman baik gua, nanti kalau kenapa dia gimana gitu kan. Kayak ada terkadang situasi yang dimana lo mesti mikirin lo dulu gitu ya. Lo harus membenahi diri lo sendiri dulu. Begitu lo udah jadi, gue bisa bilang sama lo, begitu lo udah jadi dalam kepala lo, dalam energi lo gitu, semuanya udah jadi, lo akan selalu membantu orang. Kalau lo gak membantu orang itu akan lo ada feeling yang salah gitu loh, menurut gue ya. Kalau lo nggak kayak kurang puas gitu loh, kalau lo belum bisa memberikan
apa ya, bantuan ke orang lain atau sekitar lo deh, itu lo kayak ada yang nggak srek gitu loh. Nah, gue mau cerita tentang ini deh, apa namanya, tentang bagaimana gue awal-awal itu kayak gue lulus kuliah, gue ngambil kuliah di BINUS kan, ngambil di apa dunia komputer di sistem informasi namanya. Terus akhirnya gue uh, decide untuk udah gue mau usaha aja gitu. Akhirnya gue, nyokap gue, abang gue, adik gue waktu itu kan, waktu abang gue masih jomblo juga, enggak sih, enggak jomblo, dia punya pacar kayak. Gue yang jomblo waktu itu, adik gue juga lagi jomblo ya kan. Bokap udah nggak ada, terus sama tinggal nyokap, tinggal mama kan. Terus akhirnya kita decide untuk udahlah, kita suka masak semuanya, kita bikin restoran lah. Nah, akhirnya cari-cari tempat. Nah, mak gue kan, maksud gue ini Jawa, Jawa tipe-tipe Jawa gini yang kayak, wah mama feelingnya bagus nih di sini nih, kayak ada sesuatu nih di sini nih yang enak nih gitu. Nah, kalau nyokap gue udah feeling kayak gitu, udah bagus tuh, apa namanya, cuannya no, udah bagus. Nah, akhirnya ya udahlah, kita akhirnya buka di kantin kecil sob di BNI 46, di belakangnya London School kalau kalian tahu, di apa namanya, Karet. Di situ kita bikin, akhirnya kita cuman fokus ke makan siang. Hanya yang rame itu, ya ramenya, waktu rame itu jam 11 sampai jam 2 lah katakanlah. Jam 2, 11 sampai jam 2. 3 jam doang gitu. Nah, pada saat itu udahlah, kita beli modal kan untuk beli kayak apa namanya, tempat makanan warteg gitu tuh yang ada kaca-kacanya. Terus beli apa namanya, showcase, apa, kulkas yang transparan itu yang kayak di Indomaret, yang nge-store apa, makanan minuman gitu-gitu, kompor, tempat duduk, beli di Ace Hardware waktu itu. Terus kayak meja juga, meja lipat. Nah udahlah. Nah, di sini nih yang ribet, dalam artian awal-awalnya itu adalah gue setiap jam 12-an lah, jam 12 itu gue akan ke pasar, karena makan apa, sayuran-sayuran yang seger itu akan datang sekitar jam 12 atau jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh pasar udah rame banget, udah luar biasa. Dan pada baru datang tuh kayak misalkan jagung yang masih seger, apa sawi yang masih seger. Nah, kerjaan gue tuh kayak gitu terus. Gue apa, kadang-kadang kalau apa, mama mau nemenin, ya udah yuk bareng-bareng. Terus kayak ya udah jam 12 gue kesana, gue ngambil apa, udah ada listnya gitu, sayuran apa yang mau kita ambil. Nah, di Ben Hill kan gue ke pasar Ben Hill ya. Nah, di pasar Ben Hill itu ada gudeg ceker namanya sob. Nah, gudeg ceker ini tuh apa, enak banget dah asli. Dan dia jualannya itu dari jam 12 sampai jam 1 doang kalau nggak salah. Kayak cepat banget gitu habisnya. Dan itu enak banget. Yang makan tuh orang yang apa, supir-supir mikrolet yang ada di situ, terus tukang-tukang sayur di situ, dan itu enaknya luar biasa menurut gue. Gitu ya. Dan apa ya, itu kayak sebuah dunia kecil yang tiba-tiba muncul di jam 12 malam, jam 1 gitu loh. Jadi lo bisa memperhatikan orang-orang kerja di tukang sayur ini gitu loh, pada teriak-teriakan sana gitu-gitu. Seru banget sih. Dan kalau dibilang capek, wah capek banget gitu loh. Lo jam 12, jam 1 lah baru tidur, lo bangun lagi jam 6 gitu kan. Lo udah mempersiapkan semuanya lagi, motong-motong sayur, motong-motong lauk, ayam, ikan, semuanya. Dan gue jam 9 itu gue harus ke jadi pas masak-masaknya itu gue masak-masak di rumah beberapa, sama apa namanya, nanti ada beberapa yang dimasak di kantin. Nah, jam 9 itu gue harus datang lari ke kantin dulu untuk mempersiapkan kayak bukain meja, bukain kursi, apa, terus ngelepas kayak apa, tempat
kaca kaca buat naruh makanannya itu gua tutupin pakai triplek gitu, triplek agak lumayan tebel biar siapa tahu ada anak-anak kampung situ naik main bola misalkan terus kena kaca gue, biar kacaku nggak pecah gitu gitulah. Nah di situ tuh udah tuh gua urusin semuanya, gua sapu, gua pel sebelum jam 11 kan. Gue siapkan semuanya, nyokap datang dan keluar apa kayak abang gue datang dan adik gue datang sama beberapa karyawan, cuman 3 doang kalau nggak salah tuh beberapa karyawan. Dan akhirnya yaudah pada saat di sana ada yang masak bakwan, ada yang goreng bakwan, ada yang goreng gorengan gitulah. Beberapa udah pada siap makanannya, ditata di atas apa ada kayak 2 lantai kaca gitu loh yang kayak bagian atas ya kayak di warteg gitulah. Terus udah ditaruh situ dan jam 11 biasa lah, jam 11 itu mereka berdatangan. Dan yang paling ramai itu biasanya hari Jumat karena sebelahnya masjid. Jadi pada saat yang apa sebelum sholat Jumat itu para perempuan-perempuan ibu-ibu itu semua pada makan. Begitu udah selesai sholat Jumat baru yang cowok-cowok makan. Wah itu gila. Dan itu gue setiap hari Jumat gue bisa mendapatkan sekitaran 3 sampai 3,5 juta. Nah, kenapa gue ngomongin hasilnya? Karena kalau gue mau mikirin duitnya terus, gitu loh. Gue mau mikirin ini kayak, kalau gue mikirin duitnya terus, dan pada saat gue tidak mendapatkan 3 juta dan 3,5 juta, gue akan stres. Cuman gue nggak mikirin itu, gitu loh. Profit atau cuan yang lo akan dapatkan itu adalah proses waktu aja menurut gue. Gitu loh. Nggak langsung gue bisa mendapatkan 3,5 juta per hari gitu. Dan itu butuh waktu. Dan kalau gue fokus ke duitnya, gue nggak akan sukses menurut gue gitu loh. Karena gue fokusnya adalah gue mau memberikan makanan yang terbaik untuk orang-orang ini. Dan itu juga fokus ke nyokap gue gitu loh. Karena gini, karena kita semua senang masak. Dan satu-satunya hal yang bisa membuktikan kalau makanan kita enak adalah orang yang makan. Iya gak? Dan kalau orang yang makan itu gak happy, kita juga gak happy dong. Gitu loh. Kayak karena gue masak ini dengan passion gue, karena gue suka masak, karena masakan gue itu pengen dihargai orang lain gitu. Begitu dia makan, dia senyum, dia bilang gila ini enak banget. Itu musik di telinga gue gitu loh. Dan itu emang kita kejar. Itu yang kita kejar. Kita setiap hari tidur pagi, bangun pagi itu untuk mendapatkan yang namanya kepuasan itu gitu loh. Kita adalah people person. Kita suka banget ngobrol sama orang kayak kurangnya apa nih mbak gitu. Terus yang kayak begitu udah selesai makan, nyokap biasanya duduk di pojok gitu sama beberapa langganan, terus ngobrolin kayak hidupnya gimana, kayak kerjaan gimana, ngobrol aja biasa kayak teman ke teman. Dan itu yang gue pelajari dari nyokap gue juga gitu loh. Kayak gak semata-mata uang sob, beneran deh, gak semata-mata ngejar duit akan datang. Gitu loh. Tugas kita di sini itu bekerja keras dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Dan percayalah kalau waktunya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kalau kita belum berhasil, berarti waktunya belum berhasil. Kerja terus, gas terus. Tetap masukin energi positif ke diri lo sendiri gitu loh. Karena gak ada yang akan kayak ngejorokin ke lo ke positif. Semua orang itu kayak, gue baru baca ini kemarin di Instagram ya sebelum gue mau menutup episode kali ini itu kayak nih ya gengs, nggak ada satu orang pun yang udah melakukan lebih dari lo itu yang akan mengkomentari lo. Orang-orang yang akan mengkomentari lo adalah orang-orang yang bekerja kurang dari lo. Lo camkan baik-baik tuh. Ya. People yang akan kritisasi apa sih Beb? Kritisasi apa Beb? Apaan kritikisasi?
Pokoknya yang people yang criticize lo gitu ya, itu adalah orang-orang yang bekerja kurang dari lo. Orang-orang yang bekerja lebih dari lo itu nggak akan mengcriticize lo. Ya, lo camkan itu baik-baik. Dan kalau lo udah mengerti konsep itu, ya lo nggak akan ngedengerin lagi orang-orang negatif. Pada akhirnya kita harus bisa stop mikirin hal-hal kecil yang mengganggu, yang akan selalu ada di dalam perjalanan kita, dan tetap fokus untuk mengejar tujuan hidup utama kita. Kayak contohnya deh, sekarang gue mau bikin podcast dan gue mau bikin YouTube. Kenapa? Karena gue mengeksposurkan diri gue sendiri ke dunia sana agar gue bisa nge-inspire orang-orang lain. Dan itulah tujuan gue. Tujuan utama gue dalam hidup ini. Gue mau menginspirasi orang lain. Dan mau orang ngomong apa yang kayak lo gak akan bisa jadi YouTuber, lo umur lo udah 31, lo akan lama, lo gak bisa, lo gak ini, lo gak itu. Silahkan ngomong itu. Dan gue malah seneng banget untuk orang-orang mempertanyakan gue, karena pada saat gue di atas, gue akan hanya tersenyum aja sih, ya kan. Dan gue akan di atas dan gue akan sukses. Waktunya kapan gak ada yang tahu. Kerjaan gue hanya berdoa dan bekerja keras. I'll see you around.